Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syuhadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فمنعهم كبر ربنا سماوات الرجيل وإمة الأرض دران أهلهم سبحان حضرة الكرمينة القرية جور رسولك ما حولها سبحان حضرة الحبيب الوقت رسول عبد الرحمن رسول قدس الله سر من درجات رسالة سبحان حضرة جميع المسجد المسجد والتقوى والمدرسة السلفية والبنات والمدرسة الاتحاد رسول الدين والمعهد الشب المرضية والمعلم القرآن والمعلمين فيه والمتعلمين فيه والواقفين على الوسنة الدرس وقدم الإيمان ثم حضرة جميع مؤسسات المسجد والتقوى فحضرة جميع مدى القرى والغادمات رحم جميع المكر القرآن وقال ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول الآن زد سيدنا الشيخ محمد رنا من قدس صلى الله ودرجات رسالتهم سبحان حضرة إلى روي المؤلف هذا الكتاب رسول عباد الشيخ محمد النووي الجوي وأسلم وفر سلسلة بسم حضرة إلى رحمة حضرة المجلس وسن آبائنا وأمتنا جدتنا ومشايخنا شهدنا إننا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الرابعة وعن عثمان رضي الله عنه من ترك الدنيا أحبه الله تعالى ومن ترك الذنوب أحبه الملائكة ومن حسم الطمع عن المسلمين أحبه المسلمون. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita semua berupa kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat melakukan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang menjadi hajat kita baik itu hajat dunia maupun akhirat, dan semoga dengan berkah salat tersebut pula Allah Subhanahu wa taala kelak yaumil qiyamah mengakui kita sebagai umatnya Rasulullah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya lebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin al-hadirat rahimakumullah. Melanjutkan makalah yang keempat dari bab yang kedua, bahwasanya sahabat Utsman bin Affan beliau menerangkan bahwasanya wal maqalatur rabi'ah, adapun makalah yang keempat an Utsman radhiyallahu an, dari sahabat Utsman radhiyallahu an, isi nasihat tersebut man tarokat dunya,
barang siapa yang meninggalkan dunia, jadi dunia ini tidak masuk dalam hatinya, hanya cukup di tangannya saja. Bi anna aqala syam wal akl wa abghadhu thana minan nas. Jadi barang siapa yang meninggalkan dunia, yang dimaksud ialah dengan mengurangi makan dan tidak senang atas pujian-pujian orang lain. Nah, orang tersebut ahabbahullah ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Jadi dalam kita meninggalkan dunia ini bukan berarti terus kita nggak butuh dunia, tidak. Sebagaimana dulu yang sudah kita kaji sama-sama, bahwasannya dunia ini jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Yang mana salah satu di antaranya yaitu mengurangi makan. Karena ketika makannya banyak, ini ibadah jadi tidak mudah, jadi rasanya tidak ringan, rasanya berat karena kekenyangan. Termasuk tidak senang kalau dipuji oleh manusia. Nah, seandainya itu terjadi, maka ucapkanlah sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya jenengan dipuji, jenengan kok sregep sholat berjamaah, nah itu bacalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya diberi kesehatan oleh Allah, makanya saya gunakan untuk beribadah. Nah, barang siapa yang mengerjakan semua itu, ahabbahullah ta'ala, maka Allah akan mencintainya. Allah akan suka kepada hamba tersebut. Yang pertama. Yang kedua, waman taraka dzunub, dan barang siapa yang meninggalkan dosa, ahabbahul malaika, maka malaikat-malaikat ini akan cinta kepada orang tersebut. Dikarenakan apa? Li'annahu tarkur ya, li'annahu la yus'ibul katabal ladina yaktubuna sayyi'at. Lah, kenapa meninggalkan dosa ini bisa disenangi oleh malaikat? Dikarenakan bisa meringankan atau tidak menambah kesibukan malaikat dalam bertugas mencatat kejelekan. Jadi dengan kita meninggalkan dosa, ini malaikat yang mencatat tentang kesalahan ini pensiun. Jadi tidak mencatat lagi. Ketika melihat yang bening-bening, segera palingkanlah pandangan kita. Nah, itu akan mengurangi tugasnya malaikat pencatat dosa. Nah, dengan seperti itu malaikat akan cinta kepada orang tersebut. Nah, ketika sudah dicintai oleh Allah dan malaikatnya, tunggulah keajaiban-keajaiban akan datang. Anugerah-anugerah Allah yang akan diberikan kepada hamba tersebut.
Nah, termasuk meninggalkan dosa ini juga bisa memperluas rezeki kita. Seandainya sudah terjadi sering rasani wong membicarakan tentang kejelekannya orang, seandainya sudah terjadi, maka cepat-cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan sholat taubat, janji tidak akan mengulanginya. Nah, ini akan menambah keberkahan atau Allah memberikan rezeki yang tanpa diduga-duga. Ini orang yang mana dia tidak mau berbuat dosa kembali, taubatan nasuha. Nah, ketika sudah taubat kepada Allah, maka niscaya Allah akan mempermudah segala urusannya, mengabulkan segala hajatnya, menyempurnakan keadaan hidupnya. Ini orang yang meninggalkan dosa. Bukan hanya Allah, termasuk malaikatnya Allah yang bagian mencatat amal jelek ini meringankan kerjaan malaikat tersebut. Jadi tidak mencatat kejelekan-kejelekan lagi. Yang terakhir, waman hasanat tama'a 'anil muslimi ahabbul muslimun. Jadi sedangkan orang yang tidak tamak, waman hasanat tama'a, orang yang mencegah tamak niku ngarep-arep, mengharap anil muslimina, terhadap orang-orang muslim, ahabbahul muslimun, maka akan dicintai oleh orang muslim lainnya. Dikarenakan toma ini bisa mengotori hati orang tersebut. Nah, ketika orang tersebut meninggalkan tamak, maka sama halnya dia membersihkan hatinya. Nah, ketika bisa meninggalkan sifat tersebut, maka sesama manusia, katakan, atau khususnya orang muslim, akan mencintai dirinya. Jadi beda ketika kita mendapatkan sesuatu hasil tamak sama diberi. Itu rasanya beda. Berkah, seger, nikmat yang diberi daripada yang kita meminta. Jadi seperti itu. Ketika kita ingin dicintai oleh sesama orang muslim, maka kita tinggalkanlah sifat tamak, mengharap. Ketika mengerjakan sesuatu, mengharap agar supaya mungkin diilem atau mungkin dibayar dan sebagainya. Nah, ketomaan ini ketika orang tersebut bisa meninggalkan, maka akan dicintai oleh orang muslim khususnya, dan seluruh manusia, bahkan hewan sekalipun pada umumnya. Nah, ini 3 nasihat yang diberikan oleh sahabat Utsman ibni Affan. Jadi 3 perkara ini pada intinya ini agar supaya apa? Menjaga hati kita. Jangan sampai kita beri asupan yang kurang baik terhadap hati kita, baik itu yang
kaitan kepada Allah, yang mana ketika hati ini dijaga, tidak berbuat dosa, maka hati ini akan dipenuhi dengan keberkahan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hati tersebut menjadi tatmainnul qulub, menjadi hati yang tenang. Dan kalau bisa, di samping kita meninggalkan dosa-dosa, ketika kita bertemu siapapun itu, entah saudara kita maupun yang orang lain, maka doakanlah. Caranya mendoakan, ya Allah, semoga orang tersebut diberikan kemuliaan di sisi Allah, semoga orang tersebut dilapangkan rezekinya, kalau sedang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah. Nah, ini akan menjadikan seluruh manusia, termasuk malaikat dan termasuk Allah, akan menjadikan kecintaannya kepada orang tersebut. Nah, semoga kita semua dapat melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh sahabat Utsman bin Affan dalam kita mengaplikasikan kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.